Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah Abu Nawas. Abu Nawas seorang cerdik pandai yang tak pernah kehabisan akal dalam menghadapi berbagai persoalan. Suatu ketika Abu Nawas bepergian bersama kawan-kawannya untuk tujuan berdagang ke negeri seberang. Di tengah perjalanan mereka dirampok. Seluruh barang dagangan dirampas paksa oleh para perampok kejam itu. Jumlah mereka sangat banyak, membuat Abu Nawas dan kawan-kawannya tak berdaya. Mereka pun dimasukkan ke dalam goa dan ditutupi oleh batu besar. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat akan sebuah mentera yang kerap diajarkan oleh sang kakek padanya sejak kecil. Abu Nawas selalu meminta kawan-kawannya untuk tenang agar ia dapat berkonsentrasi mengingat kembali keseluruhan mentera sakti yang telah diajarkan oleh sang kakek. Untuk lebih berkonsentrasi, Abu Nawas memilih tempat di pojok bagian goa yang dimiliki cekungan untuk bersemedi. Sehari semalam Abu Nawas bersemedi, akhirnya ia berhasil mengingat kembali mentera secara utuh. Ia menuliskannya di dinding goa. Keputusan Abu Nawas menuliskan mentera di dinding goa itu ditentang oleh kawan-kawannya. Mereka berpendapat mentera itu akan dengan mudah dicuri orang lain ketika mereka semua telah terbebas dari gua yang tertutup rapat oleh batu besar, tempat mereka dikurung oleh para perampok saat ini. Abu Nawas tersenyum simpul. Ia sangat yakin mentera itu tidak akan ampuh digunakan oleh orang lain selain dirinya. Begitu mantap Abu Nawas menjawab kekhawatiran kawan-kawannya tanpa keraguan. Sinar matahari menembus dari sela-sela batu yang menutupi goa. Abu Nawas segera berkonsentrasi dan berdoa kepada Tuhan agar batu besar itu dapat bergeser sedikit demi sedikit. Sambil duduk bersila, Abu Nawas meminta kawan-kawannya meniru apa yang dilakukan dan akan diucapkannya. Membentuk formasi segitiga dengan Abu Nawas terdepan, ia pun mulai merapalkan menteranya. Batu besar yang menutupi goa bergeserlah, berikan jalan bagi matahari pagi menyapa seluruh penghuni di muka bumi. Komat kamit mulut Abu Nawas dan diikuti oleh kawan-kawannya. Sebanyak 7 kali mentera itu diucapkan. Keajaiban pun terjadi. Perlahan batu bergerak ke samping, bergeser memberi celah tubuh orang dewasa melewatinya dengan memiringkan badan. 11 orang tawanan perampok tersebut menganga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ayo kawan, kita keluar dari sini satu persatu dengan posisi miring. Dan jangan minta aku untuk menggesernya lebih lebar lagi, ujar Abu Nawas memberi perintah. Ketika teman ke-10 ingin keluar, tubuhnya tidak cukup dan meminta Abu Nawas lebih lebar lagi menggeser batu itu dengan mentera saktinya. Tidak kawan, aku telah berjanji tidak akan menggeser lebih lebar lagi. Tapi tubuhku lebih gemuk dari kalian semua, protes kawan ke-10 dari dalam goa. Suaranya terdengar menggema. Ayolah Abu Nawas, tanggung sekali kau menolong teman-temanmu. Aku tidak bisa melewati batu besar ini. Kawan ke-10 kembali berteriak meminta Abu Nawas merapalkan kembali mentera agar batu lebih membuka lebar pintu goa. Abu Nawas tetap menolaknya. Ia telah berjanji pada Tuhan, jika terjadi keajaiban maka tidak akan mau serakah dengan meminta lebih. Abu Nawas mengingatkan kawan ke-10 itu agar tetap berusaha keluar.
Pasti bisa dengan segala cara. Hanya saja kawan yang terakhir dalam goa itu tidak mau tubuhnya bergesekan dengan batu yang akan membuat luka lecet-lecet. Cepat keluar kawan, jika tidak batu ini akan kembali menutup. Kawan terakhir itu tetap menolak keluar dan malah semakin membujuk Abu Nawas membaca sekali lagi mantra sakti. 5 menit selepas Abu Nawas menyuruh keluar untuk yang terakhir, perlahan batu besar itu kembali bergeser menutup pintu goa. Kesembilan kawan-kawannya yang telah berhasil menyelamatkan diri pun tercengang. Ia protes pada Abu Nawas dan menanyakan alasan mengapa menutup kembali batu itu. Dengar kawan, ketika semedi aku berdialog dengan hati kecilku, apa saja yang dapat terjadi dan janji apa yang sanggup kuberi jika Tuhan mengabulkan doa dan permintaanku. Abu Nawas berhenti sejenak mengatur nafas dan kembali menjelaskan, jangan pernah mencoba untuk menuruti nafsu setan. Serakah diberi kesempatan ingin yang lebih dari itu. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji kesabaran dan keyakinan kita sendiri. Bukan karena mantra itu batu bergeser, namun karena pertolongan Tuhan semata kita dapat selamat dari kurungan di goa yang gelap dan lembab. Seluruh kawan yang selamat mengucap syukur dan mengerti akan apa yang telah Abu Nawas perbuat. Pantas saja Abu Nawas tak khawatir sedikit pun ilmunya akan dicuri karena menuliskan mantra di dinding goa. Sesungguhnya ia hanya ingin menorehkan sejarah bahwa ia pernah terjebak di dalam tempat itu bersama kawan-kawannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.